Oke, baik, selamat datang di kuliah pemrograman web ya. Nah, jadi, video kali ini membahas terkait pengantar bagaimana mekanisme kuliah pemrograman web. Pada dasarnya pemrograman web ini merupakan kuliah praktikum ya sebenarnya, praktek, di mana mahasiswa dituntut atau diharapkan mampu membuat website ya, menghasilkan sebuah website dengan bahasa pemrograman tertentu. Adapun bahasa pemrograman yang dipelajari pada mata kuliah pemrograman web ini yaitu HTML, CSS, kemudian juga nanti ada pengenalan beberapa library atau framework ya, kemudian PHP, bahasa PHP untuk pemrograman yang dinamis atau server-side programming, dan juga koneksi ke database. Dalam hal ini kita menggunakan MySQL. Nah, untuk kuliah pemrograman web ini sendiri, jadi karena pada dasarnya sebenarnya praktek, namun ini karena harus dilakukan secara daring ya, via online seperti ini, maka mekanisme perkuliahannya juga harus menyesuaikan ya. Sehingga nanti mungkin ke depannya platform yang saya gunakan untuk menyampaikan informasi dan materi yaitu e-learning Untan ini ya. Nah, kemudian di dalam e-learning Untan sendiri, jadi nanti kalian mungkin akan saya berikan video terkait tutorial atau ya tutorial pemrogramannya seperti apa gitu. Nanti kalian tinggal saksikan, mungkin diperkuat juga atau ditambah dengan materi-materi yang saya sampaikan atau berikan di setiap pertemuannya. Nah, sebagai contoh di sini di pertemuan satu ini ada materi satu ya. Nah, ini kalau diklik itu akan menuju atau membuka link. Linknya apa? Yaitu linknya halaman website lain yang berupa w3school.com. Nah, jadi yang saya gunakan sebagai panduan atau pedoman ya, pedoman kita lah dalam mempelajari kuliah pemrograman web ini, itu saya menggunakan W3 School ya, salah satu website pembelajaran untuk pemrograman web ya. Sebenarnya banyak sekali website serupa nih ya, namun saya menggunakan ini karena ya salah satunya memang banyak referensi yang merujuk kepada w3school.com ini. Oke, kemudian terkait mekanisme perkuliahannya ya. Nah, jadi ada materi yang kita bahas untuk pertemuan sampai pada UTS nanti ya. Sampai pada UTS itu lebih banyak membahas tentang HTML ya. HTML sebagai mesti dipelajari karena HTML sebagai dasar utama bagaimana sebuah website ditampilkan ya. Jadi apapun yang muncul ataupun apapun yang tampil di sebuah tampilan website itu adalah berupa kode HTML yang hasil eksekusi kode HTML oleh browser ya. Nah, jadi dasar kita pelajari dari HTML, kemudian ada juga CSS. CSS itu terkait dengan tampilan ya, merupakan bahasa pemrograman untuk web yang sifatnya opsional ya, pendukung untuk memperkuat atau mempermudah pengelolaan tampilan sebuah website. Tanpa CSS sebenarnya sebuah website sudah bisa berjalan ya atau ditampilkan, namun ada terkait mekanisme codingnya saja atau mekanisme saat kita menuliskan kode programnya agar lebih efektif, efisien, dan sebagainya. Oke, itu kalau HTML dan CSS, kemudian nanti beberapa pertemuan setelahnya kita langsung masuk ke PHP ya, kita belajar dengan PHP. Jadi kenapa harus sampai belajar PHP ya? Kenapa tidak dengan HTML? Tadi saya sampaikan dengan HTML saja sebenarnya cukup sudah bisa menghasilkan sebuah website. Nah, kalau HTML ini sifatnya statis ya, website yang bersifat statis dalam artian seorang programmer ketika dia membuat website dengan basis HTML
ya semua tampilan, informasi segala macamnya itu hanya ditentukan oleh si programmernya apa yang mau ditampilkannya. Tidak ada interaksi user ya. Website itu tidak dapat berinteraksi dengan si user atau penggunanya. Sebagaimana kita tahu ya, yang namanya website atau aplikasi, sistem informasi dan sebagainya perlu yang namanya input atau ya interaksi lah dengan si pengguna atau usernya. Nah, agar website bisa berinteraksi dengan penggunanya, kemudian bisa mengelola data yang disimpan ke dalam database dan sebagainya, itu dibutuhkan bahasa pemrograman lagi yang dinamakan dengan PHP. Nah, seperti itu ya. Jadi PHP ini sendiri bahasa pemrograman sifatnya server side, jadi artinya ada yang diolah di sisi servernya, tidak hanya di sisi browser pengguna, tapi juga di sisi server. Karena dia di sisi server, maka dia juga bisa berinteraksi dengan si MySQL, dengan database. Dalam hal ini database yang kita gunakan yaitu MySQL gitu ya. Nah, nanti terkait bagaimana koneksinya, bagaimana dia berkomunikasi segala macam kita pelajari di materi yang lebih lanjut. Oke, jadi untuk pemrograman web sendiri ini untuk tugas mungkin kebanyakan kuis ya. Tapi nanti di UTS maupun UAS itu kalian diminta untuk menghasilkan sebuah project ya. Bisa itu project berbasis HTML, yang jelas menghasilkan sebuah website. Nah, nanti websitenya bisa apa saja itu nanti akan menyesuaikan batasan UTS dan UAS-nya. Oke, seperti itu ya. Sedikit pengantar tentang pemrograman webnya. Kemudian kita lanjut ya. Jadi yang namanya website ya, pengertian website sendiri sebenarnya website itu adalah sebuah file atau beberapa file ya, kumpulan file yang dibuat dengan bahasa pemrograman tertentu yang dimengerti atau dapat diterjemahkan oleh protokol-protokol daripada protokol website ya istilahnya. Jadi yang namanya protokol website itu kan ada aturannya, itu seperti setiap website itu diakses dengan menggunakan port 80. Kalau kalian belajar di jaringan itu, ketika ada sebuah request ataupun respon ya, kemudian paket data yang dibawa itu membawa informasi bahwa ini akan dilewatkan oleh port 80, maka server atau komputer itu akan mendetek, oh ini adalah paket daripada website gitu. Nah, dia akan mengidentifikasinya segala macamnya, diolah, dan hanya bisa di paket-paket tersebut dilihat atau visualnya itu dilihat melalui aplikasi yang namanya browser ya. Seperti kita tahu yang namanya browser itu ada berbagai macam merek ya, atau aplikasinya seperti Google Chrome yang Firefox, ada Safari juga untuk Mac, kemudian Opera, kemudian Internet Explorer. Namun dalam praktik kali ini sebaiknya kita menggunakan yang standar ya, Google Chrome atau Mozilla Firefox. Oke, jadi tadi saya sudah sampaikan yang namanya website itu bentuknya sebenarnya file ya. Nah, sebentuknya itu sebenarnya file. Filenya seperti apa? Ya, jadi kalau kita kalau kita membuat file Word, Excel itu kan kalian bisa melihat tipe extensionnya ya. Tipe extensionnya itu berupa .doc ya tipe filenya, kemudian .excel itu .xls dan sebagainya. Nah, kalau untuk website ya tipe filenya itu tentu yang umumnya yaitu .html kalau memang websitenya berisi HTML. Tapi kalau ada isinya PHP dan HTML, maka dia perlu membuat tipe file berekstensi .php seperti itu ya. Nah, HTML sendiri ini kepanjangannya Hypertext Markup Language ya. Jadi dia standar bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah website.
kemudian yang namanya belajar bahasa pemrograman ya, seperti HTML dan PHP ini, sebenarnya kita adalah belajar memahami sintak ya. Karena dari suatu bahasa ke bahasa lain pasti ada aturan-aturannya, sintaks yang digunakan juga berbeda-beda ya, ada kebutuhan dan tujuannya masing-masing. Oke, baik, mari hal penting lainnya dalam membuat website adalah jadi mekanismenya kita ada yang namanya browser ya. Browser itu kan digunakan untuk melihat tampilan website ya. Kalau browser kita gunakan untuk melihat tampilannya. Nah, ini untuk melihat view atau tampilannya. Nah, bagaimana ketika kita ingin menuliskan kode programnya? Apakah langsung di websitenya? Tentu tidak. Kita butuh lagi sebuah bantuan ya, aplikasi bantuan yang untuk mengedit kodenya ya. Jadi kodenya sendiri itu kita membutuhkan untuk menulisnya, menghapusnya dan sebagainya ya. Itu kita membutuhkan namanya aplikasi yang namanya text editor ya. Nah, text editor ya. Yang namanya jenisnya text editor ini sangat banyak ya. Bahkan si Windows sendiri itu mempunyai bawaan Notepad ya. Aplikasi Notepad itu termasuk daripada aplikasi text editor. Namun aplikasi Notepad ini masih sangat standar ya. Jadi kalau kita gunakan untuk menulis bahasa pemrograman itu cenderung kesulitan dalam hal apa? Dalam hal mendeteksi ketika ditemukan kode yang salah tulis ya. Misalnya error atau salah tulis itu akan sulit dengan Notepad biasa. Maka untuk kuliah pemrograman web ini saya anjurkan kalian untuk menginstal aplikasi tambahan yaitu aplikasi text editor. Nah, jenisnya saya bebaskan sebenarnya tergantung mana prefer nyaman kalian saja ya. Ada yang namanya Notepad++ di sini ya. Nah, kebetulan ini tersedia untuk Windows ya. Jadi kalau kalian kebetulan menggunakan Windows, silahkan diinstal ya aplikasi si Notepad++ ini. Nah, nanti akan kelihatan hasilnya seperti ini ya. Kalau kita menjalankan kode program, bisa dideteksi mana yang error, mana yang perintah-perintah tertentu dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua, ada yang namanya Sublime Text. Saya menggunakan yang Sublime Text ini karena kebetulan Notepad++ tidak support untuk sistem operasi saya, yaitu macOS, ya, sehingga saya menggunakan Sublime Text. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Oke, kemudian yang terakhir ada yang namanya, sebenarnya banyak ya, ini hanya 3 teratas lah, istilahnya 3 top 3 lah yang paling banyak digunakan. Visual Studio Code ya. Ini juga lumayan bagus, kompleks ya. Namun saya jarang menggunakannya karena agak berat sepertinya karena sangat lengkap fiturnya ya. Oke, baik. Jadi untuk awal kita di sini di materi pertama ya dibilangkan kita diminta untuk membuat sebuah website sederhana. Ya. Sebuah website sederhana. Jadi silahkan kalian buat sebuah file ya, new file terserah di mana saja letaknya ya. Kalau di HTML ini kalian meletakkannya bebas mau ditaruh di mana saja. Nah, kemudian buat sebuah file ya, kemudian dikasih extensionnya, tipe filenya .html. Kemudian di dalamnya silakan kalian copy saja kode sepanjang ini ya. Nah, jadi ini contoh kode sederhana ya untuk menampilkan sebuah tampilan website ya. Nah, ini kalau kita try it yourself ya, kita bisa juga melihat hasilnya ya. Ini hasil yang ditampilkannya. Oke, ada penjelasannya ya di bawahnya. Jadi setiap HTML code itu
ada beberapa sintak yang mesti digunakan seperti sintak HTML, kemudian head ya. Nah, bagian head ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sifatnya informasi dari sebuah website. Ya, informasi dari sebuah website. Jadi selama di bagian head ini dia tidak akan muncul di tampilan utama, di tampilan layar sebuah browser ya. Contoh misalnya di sini ada kasih keterangan title, page title ya. Nah, title ini fungsinya untuk menampilkan tulisan di sini nih ya, di tab. Ini nanti ada keterangan di sini ada masing-masing kan, kalau di tab kalian lihat bisa beda-beda nih. Nah, ini yang dituliskan di page title-nya ini gitu. Nanti dia muncul lah ya, tulisan page title-nya di tab. Kemudian ada juga kalau mau buat tulisan heading ya atau judul itu bisa menggunakan H1 sampai H6 ya. H1 dan H6 itu menunjukkan ukurannya ya. Nah, kemudian ada juga P untuk menuliskan paragraf di situ ya. Oke, ini beberapa ininya sintak yang bisa dicoba-coba ya. Nanti kalian bisa dicoba ya sambil digunakan. Nah, contoh ini tampilannya ketika dieksekusi via web browser gitu ya. Nah, ini strukturnya, nanti kalian bisa baca sendiri. Oke, mungkin bisa saya praktekkan sedikit ya terkait penggunaannya. Jadi seperti ini contohnya, saya oke, nih baik contohnya ya. Jadi kita coba ambil tadi ya. Jadi mekanismenya banyak ya. Misalnya bisa kalian buat sebuah file di sini, new file, kemudian kasih nama contoh atau apapun lah. Yang jelas extensionnya harus .html. Bisa juga kalau saya biasanya seperti ini ya. Saya buka subline text-nya, kemudian di sini nanti ada diminta menuliskan kode program ya. Nah, silakan itu kalian tuliskan ya kode programnya seperti apa. Nah, kita ambil saja contoh yang sudah ada seperti ini. Kemudian kita taruh di sini ya. Nah, kemudian kita save ya, file save. Nah, nanti dia akan diminta di mana mau meletakkan filenya. Ya, terserah mau meletakkan di mana kan. Terserah kalian ya. Contohnya saya di sini saja. Nah, ini saya kasih nama misalnya latihan.html. Kemudian kita save. Nah, setelah di-save ini ya, kalian bisa lihat filenya terbentuk atau jadi latihan.html. Kemudian untuk melihat hasilnya, kita bisa melihatnya di browser ya, misalnya di open with Firefox misalnya. Nah, terbukalah tampilan seperti ini. Nah, ini dia yang apa yang kita tulis di kode program munculnya tampilannya di browser kira-kira seperti ini. Nah, silahkan kalian coba ketika ini mau diganti H1 sampai H6 apa yang terjadi. Kemudian tulisan di dalam tag kurung siku ini cenderung umumnya bisa diganti ya. Terserah mau diganti apa saja, silahkan dicoba terlebih dahulu. Nah, tapi ingat ketika kalian melakukan perubahan update di bagian di Notepad di ininya text editornya seperti ini ya. Di save, kemudian untuk melihat hasilnya dia udah otomatis ya, otomatis harus kita reload atau refresh page-nya ya agar terlihat tampilan atau hasilnya seperti apa.
Oke, baik, untuk pengantar silakan dicoba itu dulu untuk latihannya, sintak lainnya akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya.